Nah, ini yang akhirnya menurut gua menggerus kita. Akhirnya lu ngerasa nggak kita sebagai orang anak Betawi, orang Jakarta orang Jakarta ini orang Betawi gitu. Kita gerah gitu di Jakarta lama-lama. Ini untung podcast kita masih kecil ya. Iya. Kita bisa ngomong ini nikmatin nih BTW apa? Warga-warga Dongo. Akhirnya semua akan tangsel pada waktunya. Iya. Bener. Semua akan tangsel. Gue percaya itu semua akan tangsel pada waktunya. Baik lagi nih. Simple aja, simple question. Jakarta layak nggak buat ditinggalin? Nggak layak buat ditinggalin, tapi layak buat nyari duit. Gue langsung mikir juga tuh siapa ya Satpam Betawi ya. Siapa? Untung Bodro lagi bahas Maxi ya. Maxie. Soalnya lu bahas itu lu panjangin, ntar tiba-tiba ada ide baru. Set anjing. Lu jangan ngide apa Jer? Iya. Lu jangan ngide. Iya itu ada Maxie. Iya. Nah, kita juga nih. Iya. Kan repot kita. Oke, selamat datang di BTW. Gua Irfan. Gua Azer. Gua Maxie Brutal. Kita datang lagi bersama warga-warga BTW. Iya. Apa kabar buat encang-encing, abang, ya? Empok-empok ya. Abang apa namanya? Abang-abang, encang-encing, nyak babe. Nyak babe, baba gede. Baba gede. Tapi emang sebenarnya gitu nggak sih? Maksud gue panggilan orang Betawi emang harus. Enggak, gue apa kabar buat Cece, Koko, Ai, Ii, Ape. Oh iya, kan Cindo. Dia, kan gue bilang kan, dia adalah orang yang tidak sekali lagi tidak bangga terhadap kebetawiannya dia. Kenapa dia di podcast ini sih? Jujur gue bertanya-tanya. Gue dulu tuh sering ngaku orang Palembang. Karena kalau gue ngejelasin bokap gue Betawi, Sunda, Jawa, nyokap gue Manado, Cina, Makassar. Ribet. Nggak ada yang percaya juga. Iya, tinggal gue bilang gue orang Palembang. Iya. Oh, pantas. Iya, berarti kan lu maksud gue lu tidak bangga. Kalau gue nih kan sama. Lu kemarin lu ngobrol kan sama bini gue. Lu tahu kan dengar ceritanya bahwa sebenarnya keluarga gue juga variatif banget. Ada wartabo, iya boleh. Kita undang bini-bini kita masing-masing. Variatif banget tuh. Ada apa namanya? Ada wartabonenya, ada Dayaknya, terus ada Betawinya, ada sampai lu awal-awal dikira orang Manado ya. Iya, sampai gua ngaku orang Manado. Lebih gua ngaku bini gua awal-awal gua pengen kawin, gua bilang gua orang Manado karena gua putih. Anjing, ngaku-ngaku Manado. Tapi putih juga kan? Iya, cuman kesini kan akhirnya gua ya udah, gua mengamini satu hal. Enggak, gua kagak usah pakai gua bilang orang Manado ya, dulu kan namanya kita nyari pacar. Kenapa tiba-tiba dia bisa ngaku orang Manado? Kenapa tiba-tiba? Jadi kebenaran gua di keluarga di keluarga nyokap gua itu ada satu part yang Manado, Tidayo. Ini nyokap dari nyokap. Dari nyokap. Okay. Ada apa namanya? Adeknya itu kawin sama orang Manado. Bukan darah kan itu ya? Iya, Bukan di darah. Cuman gua tuh apa namanya membesar bareng sama mereka sama si Tidayo grup ini. Sampai akhirnya gue punya tato kan. Iya. FATE. Apa tuh? Sebenarnya gue cuma emang bener-bener fate aja. Nah ini dulu gue pakai. Zaman dulu gue ya masih ranum-ranumnya lah gue ya. Dikejar-kejar gue sama cewek. Gue bilang nggak bisa. Gue sebenarnya udah punya pacar. Dia ada tatonya siapa nih? FATE. Emang ini bukan fate ya? Bukan. Ini Fabi Anastasia Tidayo Edmund. Padahal mah kagak, gue ngarang itu. Nah dari situlah akhirnya kayaknya kalau Manado lucu juga buat ngaku-ngaku depan cewek ya. Ya udahlah depannya bini gue bilang ya gue ada Manadonya gitu. Dia percaya, dilalanya. Pas gue mau kawin sama dia kan ada urusan seserahan tuh. Dia ngomong di keluarga besar gue. Jadi kamu mau hantarannya apa aja? Oh mau minta panada, apa pokoknya makanan Manado lah tuh. Paneda. Diketawain satu keluarga. Hahaha. Kamu mau aja dibodohin sama Irfan. Didorong sama gue. Sepupu-sepupu gue pada ketawa. Jo lu kalau bohong kira-kira lah anjing. Enggak, ya udah. Nah, cuman kan kesini akhirnya. Iya. Gue karena itu kan cewek demi cewek ya. Tapi setelah gue menikah, enggak. Yang gue akui cuma satu. Apaan? Gue orang Betawi. Mau gimana pun ceritanya gue orang Betawi. Ya gue juga. Lo enggak. Nikah juga. Enggak. Lu berapa kali lu bilang bahwa lu nggak pernah bangga. Lu bilang orang Makassar, orang Palembang, lu orang ini. Lah kan orang mertua gua aja sempet nggak setuju kan. Pas tahu gua orang Betawi. Betawi apa?
Betawi Manado. Waduh, udah Betawi Manado lagi. Rusuh ya. Udah. Nggak setuju. Udah Betawi Manado rusuh Iya. ya. Nah soalnya karena gini kan, kalau kita dengan kondisi saat ini ya, menurut gua orang Betawi, karena memang orang Betawi itu ribet. Orang Betawi ribet. Ya, kenapa gue bilang orang Betawi ribet? Karena kalau lu bisa lihat dengan kondisi Jakarta saat ini, menurut gue tuh ini yang akhirnya membuat orang Betawi itu punya trademark yang buruk. Apaan ya, males lah, apalah segala macamnya lah ya. Nah, gue pengen nanya deh sama lu semua nih, untuk melanjutin nih. Lu punya nggak sih keresahan sama Jakarta sebagai orang Betawi? Banyak sih, banyak. Kita mau mulai dari yang paling tua, apa yang agak tua? Yang paling tua. Anjing lu. Kalau gue ngomongin apa keresahan gue sebagai warga negara Indonesia Enggak, Jakarta. Betawi ya. Iya lu Warlock. Karena lu bener-bener warlock. Iya, Lu bener-bener warlock sampai dari kecil sampai lu sekarang nih umur 47 lu di Jakarta. Oh ini dari gue zaman gue kecil tuh gue Mike. tuh aware sama ini sampah, sama kebersihan sih sampah sebenarnya. Iya, Karena lu orangnya resik sih bersih soalnya. banget sih, Iya. resik ya. Jadi gue diajarin tuh kalau buang sampah ya pada tempatnya, buang sampah harus lo masukin plastik, taruh lo ikat, pokoknya harus masuk ke tempat tong sampahnya itu udah bersih gitu kan. Sama apa namanya? Gue tuh lebih respect sama tukang sampah dari dulu dari gue kecil. Daripada sama Satpam maksudnya. Kalau dia kan respect banget sama satpam. Iya. Ya. karena lu akuin nggak kalau nggak ada tukang sampah yang ngambil sampah kita, coba deh lu pikirin deh. Iya, Itu pekerjaan yang paling menurutku paling Polisi di nggak mungkin atas ngambil deh. Iya sih. Ya Kalau nggak polisi mungkin. nggak bakal ngambil. Nggak mungkin. polisi ngambilnya apa? Nggak bakal ketilang sih. Shh. Polisi ngambilnya fulus. Bulus, minyak Iya, bulus, iya. minyak bulus. Apalagi keresahan yang di Bantar Gebang tuh sampah kita udah segede gunung. Iya, cuman gak usah lo jauh-jauh ke Bantar Gebang di Jakarta. Ini lo kan Nah tinggal iya itu di. makanya itu sampah dari Jakarta pan. Aslinya. Betul. Nah sekarang pertanyaan gue satu, kenapa lu resah sama sampah? Kalau gue kan lebih resah sama manusia yang ada di Jakarta saat ini. Kenapa lu resah sama Nah sampah? itu jadi banyak. Contoh kecil deh, misalkan gue makan permen nih, nggak ada tong sampah nih ya. Ya udah gue masukin kantong atau sampahnya, ntar tong sampah gue buang. Gue masih gitu. gitu. Apalagi kalau naik gunung. Iya jadi Kan di Jakarta nggak usah naik gunung. Iya. Lanjut. Iya kadang-kadang gue kalau lagi jalan sekolah lah dari SD, SMP, SMA gitu, kadang-kadang ada buang orang sampah sembarangan gitu kan. Anjing ini masih aja orang begini gak diajarin tapi di sekolah ya. Kan sayang banget tuh deh. Gang udah bersih-bersih, jalan udah rapi-rapi dirapiin ya gak. Apalagi yang pasukan orange tuh kan. Waduh sampai digorong-gorong gitu kan. Sayang aja gitu sebagai warga negara. Sayang aja gak jadi presiden ya. Iya. Sampai gorong. Padahal itu gara-gara sampah itu makanya Sumatera banjir. Nah, itu bener. Sampah kayu, Ya, bener kan iya. yang Sampah buang kayu, bor. Iya. Itu boh. Iya. Sampah mulut sampah, otak sampah. Pejabat juga ada yang sampah. Iya. Pejabat Maruk. iya. Itu. Gitu. Nah, ini kita ngomongin Jakarta yang notabene itu orang pada masih buang sampah sembarangan. Iya. Lu Itu sebagai yang gue warga lihat ya Jakarta banyak. Gue sebagai anak Jakarta Betawi yang Nah lu kan Kamsoy ya. lu kan lokam sini, lu paling sering bolak-balik kan ke Blok M. Lu jaksel banget ya. Emang masih ada ya? masih ada pan, masih ada jar masih. Lu kan negor gitu kan, lu tato lu banyak, lu keplak gua takut. Lu di Blok M. Nih, kemarin kita kan ke mana? Puncak. Ke puncak. Di mobil tuh lagi macet nih. Macet. Kita naik mobil bertiga nih. Kita lihat di depan dua mobil depan itu ada pengamen, cuma yang pengamen agak-agak rese gitu lah. Yang tatoan Nungguin, gitu, ngejar gitu kan. kayak tatoan ya. Iya, tatoan. Yang ngetok-ngetok, gebrak. Wah, pokoknya rusuh lah. Rusuh. Nah, Max nih kondisinya gue bawa mobil, Max di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Ajar molor di belakang. Nggak sambil molor. teriak-teriak. Tapi gue udah bilang, Pan, tunggu mobil kita nih. Terus mobil di depan diketok-ketok lagi tuh, dipaksa sampai akhirnya ngasih duit kan. Pas mobil kita dong, padahal kaca mobilnya si Agak Irfan gelap, nggak gelap banget, agak gelap. Cuma masih kelihatan. Pengamennya gini nih.
Jalan langsung. Auranya Bang Bontang. Arah Bang Bontang. Makanya Gile. itu lu bilang ya pengamen yang rusuh aja itu di puncak yang pakai ketok-ketok aja bubar. Nah lu kan ada nih, lu sering banget ke Blok M ya. Iya, ngapa preman salaman cium tangan ya? Iya, ngamen salaman. Lu nggak mau gitu lo keplak sampah lu angkat. Atau lu colek aja. Gak usah lu keplak. Lu colek, orang itu yang bawa sampah pasti bakal ngangkat. Nggak Mek. boleh Pan, nggak boleh. Hak asasi manusia itu Pan. Ya, tapi kan nyampah, Mek. Iya, tapi kan iya. Tapi itu kan Iya, iya, nyampah, iya, Mek. iya. Geter itu geter. Geter Ulu pasti. hatinya. Jadi besok-besok deh yang ada di Jaksel gitu lu buang sampah sembarangan ada Mek lu pasti bakal dicolek. Kalau keresahan lu apa ya? Keresahan gue ya. Tadi gue belum kelar nih. Oh, ya udah, oke, Jadi oke. ada di media sosial tuh apa namanya ya? Pandawara. Apa itu, Pan? Apa tuh? Pandawara. Pandawa Nah, 5. itu gue demen tuh Pandawa ya, Pandawara. Pandawara ya. Itu gue demen tuh Pan. Kenapa? Yang ngebersihin kali tuh dia tuh kayak gitu-gitu tuh. Ya gimana mau ngebersihin kali orang sampah bisa diangkut, kayu nggak bisa diangkut, Mek. Ya, Gimana iya, lu mau lanjut. kayu mau diangkut? Ya kan kemarin gua ada ini out of topic dikit ya. Ada pejabat kita nih. Gua agak kesal dikit. Banyak juga nggak apa-apa. Ya banyak deh, banyak. Gua agak kesal agak banyak. Jujur gua agak kesal agak banyak. Kayak contoh gini. Apa yang terjadi di Sumatera dan kita di BTW in the Hood kita sangat prihatin dan kita sangat mensupport apapun teman-teman warga Indonesia yang membantu saudara-saudara kita di Sumatera walaupun tanpa izin Kemensos. Nggak usah lah. Ya. Nah, ada nih maksud gue dengan kondisi di Sumatera, kenapa sih pejabat kita tuh nggak cuman ya udah gitu. Ya udah ini ada kesalahan, lu akuin kesalahannya, perbaikin. Lu tahu kan gue anak kopi banget. Iya. Tiba-tiba ada pejabat bilang, ya ini jangan cuma nyalahin sawit, kopi juga itu membuat deforestasi hutan, bla 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 segala macam. Dalam hati gue, maksud gue dalam otak gue kayak, nyet, boleh nggak nih? Ini kondisi lagi buruk, ya? Lo kondisi lagi buruk, gue paham lu kerja, Enggak, gue nggak paham dia kerja. Gak apa-apa. Gue paham lu terima duit. Lu bekerja dan lu terima duit. Cuma maksud gue boleh nggak bikin statement tuh yang menenangkan gitu. Kenapa kegesek ya kopi lo ya? Kopi gue digesek. Nah Ya, kayak emang misalkan nih, nyari kamu nih minum kopi. Itu kan kopi juga makan gorengan. Itu kan juga membantu deforestasi bla bla segala macam, menyebabkan ini itu. Sehingga tuh nggak bisa disalahkan bahwa sawit doang. Dalam hati, nggak dalam hati tuh gue kayak goblok. Itu dia dapat informasi dari mana sumbernya itu dia? Nggak asal tahu. ngejeblak aja. Oh, Yang asal penting ngejeblak aja. yang penting kan ngomong. sawitnya kan ketutup. Yang penting sawitnya ketutup. Mereka ini kan sebenarnya kan lagi ketar-ketir. Kalau ini dijadiin bencana nasional, lu tahu kan konsekuensinya gimana? Konsekuensinya itu bakal ada ya kan badan-badan internasional datang Iya, karena udah melakukan lihat, audit iya, bla 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 iya, segala iya. macam. Itu yang ditakutin kan dan akhirnya sawit harus dikembalikan bla bla. Cuma maksud gua gini loh. Dengan kondisi saudara-saudara kita di Sumatera lagi begini, Butuh butuh bantuan kawan-kawan. Kenapa nggak berfokus komentarnya itu adalah oke, yang kita lakukan adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Eksekusi lah ya langsung. Eksekusi. Iya. Ntar nanti kita jadi podcast politik. Iya benar, Iya, kita iya, bukan iya. politik. Enggak, cuman kesal aja Jer. Enggak, ini Ya, nggak apa-apa. sebenarnya sih dari Gua juga sampah. Nah, itu kan ngomongin Sampah, itu kan juga sebenarnya, part dari iya. sampah. Nah, oke. Terlepas dari sampah. Soalnya kalau sampah kita pasti akan lari ke Sumatera. Iya, benar. Sampah apa ya? Sampah kayu. Kalau lu kerasahan lu terhadap Jakarta apa sih? Gue dari dulu selain orang-orangnya ya. Ini gue pernah ada kerjaan campaign dengan salah satu LSM internasional lah. Sebut saja Greenpeace. Tentang Wah, ini. lu antek-antek asing. Oh iya, gue antek-antek asing. Hai antek-antek asing. Sponsorin gue dong. Tapi besok dibayar loh pemerintah. terus lanjut. Tahun berapa ya? Wah udah lama banget. Tahun 2014 kalau nggak salah. 2014. Itu gue udah aware dengan wacana tanah Jakarta tuh yang per tahun turun kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Cemil. 1 sampai 2 cm. Per tahun. Per tahun. In sampai sentimeter. Senti. CM. Enggak, emang begitu. Sebut Emang sentimeternya. begitu. Kan emang 10 begitu. sentimeter berarti lama-lama tenggelam dong Jakarta dong ya? Udah.
Udah. Sebenarnya udah. Heeh. Kan yang pagar apa ya? Pagar beton Yang mana di Priok? Oh iya. Bukan, iya di Apa, dekat Priok. Apa Iya, Pluit, dekat Pluit ya, Dipik. Pluit ya. Peluit. Kalau Ya salah peluit Peluit ya ya. pokoknya daerah sono lah. Iya, iya. Ya udahlah. Lu paham lah anjing. Gak usah lu pakai colek-colek itu kalau jelasin aja. Orang Betawi. Iya. colek. Iya tuh lu terus, jelasin terus. aja. Gue concern Lanjut. ke situ karena gimana juga tempat lahir gue tuh di ujung Priuk. Ya kalau tenggelam paling utama tuh saudara-saudara gue. Bukan paling utama, paling pertama. Paling pertama udah kelar. Lu bayangin tahun 80, gue inget gue masih kecil ya. Kemungkinan kalau gue udah inget tuh tahun 86-87an lah. Lu udah niup balon belum lu? Belum anjing. Dia masih boker di Comberan masih. Gue masih boker di Comberan. Gue masih tinggal di Volker. Volker tahun segitu 86-87 udah banjir. Udah banjir. Iya. Lah gimana sekarang gitu. Oke. Itu satu concern gue. Yang kedua yaitu tata kota. Tata kota kita kan blow on ya. Sebenarnya Belanda udah ya memang dari Belanda juga sih kacau. Cuma Belanda kan juga menerapkan Sumatera tuh nggak boleh. Balik lagi nih ke Sumatera nih. Nah kan? Sumatera itu harus pokoknya dijadiin kawasan hutan lindung. Karena Dari zaman Belanda tuh. iya, gue pernah baca Belanda tuh menetapkan Sumatera tuh jadi kawasan hutan lindung. Karena tuh tanah mereka tuh tanah-tanah gambut gitu loh. Yang lo paham lah tanah gambut kayak gimana? Enggak. Tanah basah. Tanah basah. Yang Tanah rawa basah kali ya, sebenarnya tanah mereka rawa ya? basah terus. Makanya kalau Dikeringin pakai sawit. Hah? Iya, betul. Bangke. Enggak, emang benar. Iya. Loh, Iya. Karena gini. Bukan kopi ya? Bukan. Enggak. Kita kemana gini? Sekarang lo berdua. Kemana kita lari di ada kebun kopi kan? Oh banyak tuh ya. Kita lari di banyak kebun kopi. Nah, pertanyaan nih, lu lihat apakah dia rusak? Enggak, malah ada petaninya lagi Ada tuh. petaninya. Iya. Dan itu kan dia bisa tetap tumbuh. Kopinya bisa tetap tumbuh, tapi tanaman-tanaman lainnya juga ada kan? Iya, awas lo ngebantai di mana namanya tuh? Apa itu? Air apa itu? Cisadon gue tampol ya. Bagus banget kan Cisadon ya? Iya. Gue pernah residensi juga di Pekanbaru. Residensial lu? Residensi ya, 2 minggu di hutan yang gue cerita itu. Enggak, mana? Cerita mana? Lu cerita sama gue coba 30 M doang sama Enggak. 1,5 M. Dia cerita sama gue gara-gara takut sama macan doang di tengah hutan. Gue pernah residensi di Kota Tuo di Pekanbaru. Kira-kira kalau dari Bandara Pekanbaru, minum dulu ya udah. Temen lu bikin gue ketawa lu Jar. Iya. Gue ingin kita trekking. Ini gue mau cerita nggak jadi-jadi nih. Ngomongin macan lu sih gara-garanya. Enggak habis sih kayak ibu-ibu. Kan kita lagi lari bertiga nih. Kemarin tuh kita sempat ke Nebula Glamping. Terus kita trekking lah nih. Nah itu kan emang ngelewatin perhutanan lah segala macam. Terus gue cuma nyeletuk. Ya nyeletuk aja. Ini gue emang lucu. Kira-kira nih kalau ada macan tutul lewat sini gimana ya? Terus si anjing ini dengan enaknya bilang gini, lu gue jangan ngomong gitu. Kenapa lu kayak ibu-ibu lu anjing, gue bilang. Nanti kalau ada terus baru nih akhirnya nih ini adalah part yang diceritain. Emang kenapa sih? Soalnya gini, gue tuh pernah residensi ke Kota Tuo. Ya udah lu ceritain. Kota Tuo. Coba lu ceritain. Ya pokoknya intinya dari Pekanbaru itu mesti 6 jam naik mobil. Terus dari titik yang 6 jam naik mobil itu gue mesti naik sampan sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Ya pokoknya pedalaman banget lah. Nah itu ya memang gue tentang lagi ada ini juga sih misi kayak supaya Research nih. Enggak. Riset kemanusiaan juga. Mengedukasi sebenarnya nggak perlu diedukasi sih orang-orang, mempertahankan orang lokal kan, orang-orang sana bisa dibilang nggak Baduy juga sih, lebih ke ya orang pedalaman lah, orang yang tinggalnya di hutan yang melawan industri sawit kan, ya itu korporat dan pemerintahan. Kalau korporat pasti di backup sama pemerintah, udah itu aja. Nah gue sekarang gini, gue belum kelar. Ya udah oke. Jadi concern gue lebih ke tata kota. Yang di Jakarta nih berarti. Tapi belum kelar. Kenapa Belanda menempatkan bahwa Sumatera sebagai
Karena itu tanahnya tanah gambut. Tanah gambut. Tanah gambut yang basah, tanah gambut tuh basah. Tanah gambut itu otomatis kalau MDPL mungkin Ketinggian. 0 atau 1 kali. Nah iya pertanyaan gue. Saking rendahnya. Poinnya apa sama Jakarta? Iya, Jakarta juga begitu. Tata kotanya berantakan. Enggak, tanah gambut juga kita, bukan di area Priuk. Bukan. Oke, gue pengen nanya nih. Di beberapa daerah ya, Cilincing kayak gitu-gitu tuh awalnya tanah gambut. Oke. Jakarta kan dulunya rawa. Iya rawa, gue tahu ya rawa. Iya, sampai Kemayoran tuh masih rawa. Jakarta rawa. Jakarta dulunya rawa. Oke. Gue belajar sejarah, men. Iya. Asik. Kayak Baru beli Madilog gue. Anjay. Nah sekarang apa yang bermasalah dengan lo dengan tata kota? Apa? Tata kota itu berantakan, runyam. Belanda aja udah hancur ya bikin tata kotanya ya. Ini Belanda yang hancur tata kotanya atau gara-gara orang lokalnya yang akhirnya? Belanda aja udah hancur, tapi dia masih tahu diri. Kayak Sumatera tuh nggak boleh tuh sebenarnya ditanamin gini. Mesti dijadiin kawasan hutan lindung. Sama kita dijadiin sawit. Gua nggak bagian dari situ ya. Ya. Nah akibatnya dari si tanah gambut itu di Jakarta akhirnya apa tuh? Ya banjir lah. Bikin banjir. Ya itu tahun 80-an gue di Priok udah banjir, udah kebanjiran. Tinggi lah. Nah, buat tata Air kotanya laut itu juga. kayak apa lagi itu, Jer? Tata kota juga berhubungan dengan kemacetan. Wah. Lagi-lagi Jakarta kemacetan. ngomong macet, udahlah juaranya, benar ya. Iya. Gue ngerasain ya dari awal gue kuliah 2001. Gue kuliah titik-titik macet yang katanya Apa? lagi dulu Roxy itu belum ada flyover. Gua kan Yeah, jalur belum gua ada, kuliah tuh belum. dari Cipondo dan Mogot, Kalideres, Roxy nggak Iya, pakai Roxy. S. Rox X aja XY. Roxy, Sabang, Roxy. baru ke tim IKJ gitu. Itu udah macet udah 2001 ya. 2001 Iya. tuh. Nah, tapi mau tau nggak? Basicnya sebenarnya itu bukan menurut gue ya. Kalau lu kan masalah sampah, lu masalah tata kota Tata kota macet. dan macet. Keresahan utama gue sebenarnya adalah masalah manusia. Kenapa ya? Kalau lu perhatiin beberapa berita terakhir di Jakarta, yang notabene Indonesia itu adalah Jakarta sentris banget. Iya. Segala sesuatu tuh pokoknya Jakarta. Pemilu Jakarta, apa semua Jakarta. Barometer lah. Barometernya pokoknya Jakarta, Iya. semua Jakarta. Iya, bahkan bahasa orang-orang yang kayak lu gue. Nah, lu kayak segala. Cuman menurut gue kayak ini gue pernah denger kenapa keresahan ini muncul karena ini bukan cuma sekali, dari zaman dulu. Dari zaman Iwan Fals ngeluarin ada satu lagu namanya Kota yang ku tinggali kini tak ramah lagi. Dan menurut gua Jakarta itu bukan jadi kota yang ramah banget saat ini ya. Kayak kemarin ada kasus yang ada orang mati di Kalibata. Terus ada lapak dibakar. Terus di sono sini ribut ini itu. Ada apa sih dengan Jakarta gitu ya? Kenapa sih? Memang gua mengakui bahwa Jakarta akhirnya menjadi sentral gitu, menjadi pusat orang buat nyari duit. Tapi menurut gua Jakarta kesini semuanya orang tuh nggak pernah bersahabat. Semua itu tentang gesekan. Semua itu pasti berantem. Semua itu pasti tentang pukul-pukulan. Semua itu tentang pembunuhan. Itu yang emang Jakarta sekeras ini ya. Kalau kita ngomongin Jakarta, kalau kita ngomongin cari duit di Jakarta ya udah gitu. Tapi kenapa sih Jakarta akhirnya semua tuh harus yang paling kaya, yang paling kuat, yang paling berani, semua tuh yang paling. Sekarang baru beberapa bulan ini kan kita baru ngerasain tuh ya. Akhirnya dulu kita sering totet. Itu di Jakarta sering banget didengar. Gua ke Wonosobo nggak pernah denger itu. Kita ke Purwokerto kita nggak pernah denger itu. Di Jakarta denger itu tuh kayak setiap menit, setiap detik tuh ada. Dan semua orang yang gua ngerti adalah kenapa orang di Jakarta itu merasa adalah mereka yang paling penting. Coba Bang Ajar, gimana coba? Pendapat lu deh. Kenapa orang di Jakarta merasa mereka adalah orang yang paling penting? Mereka adalah orang-orang yang ada menjadi center of universe. Itu yang gue gak ngerti sampai akhirnya kita tuh mati gitu sama hati nurani kita gitu. Itu yang gue gak ngerti. Jakarta jadi keras banget. Ya kalau kayak gitu sih menurut gue emang dari dulu ya. Jakarta udah begitu. Jakarta mau udah keras dari dulu sih. Dari dulu udah begitu.
Kenapa lu bisa Banyak lagu, arsip ya lu lebih tahu daripada gue, lebih pada tua daripada gue ya. Top. Berapa tahun di ini? Apa ya? Di mondoknya berapa tahun? Iya, kelamaan mondok. 3 tahun anjing, gue mondok doang anjing. Ya tetap aja 3 tahun lu hilang, nggak tahu apa-apa. 6 tahun 3 tahun sih, Bang? 3 tahun. SMA doang ya? SMP. SMP. Drifting aja apa? Duluan. Enggak, gue sekarang Factory outlet dibilang drifting. Tapi zaman dulu emang Jakarta tuh keras. Salah satunya adalah tentang lahan, lapak. Di mana tuh ada komunitas are-are, komunitas Palembang, komunitas maksudnya pendatang yang ke Jakarta ya. Itu mereka selalu bagaimana caranya biar dapat lapak ini lapak gue. Komunitas Manado di Keramat tuh. Iya, makanya banyak. Sama Ambon. Makanya banyak. Jakarta tuh emang keras dari dulu untuk bersaing, ujung-ujungnya adalah ya isi perut ya. Iya. Perut, ujungnya perut. Jadi kalau dibilang Pandai emang Jakarta kan dari dulu sih emang udah keras sih. Dari dulu udah keras. Nah, dengan teknologi yang menggila lagi kan, orang yang bilang gue lebih penting kayaknya nih di Jakarta nih ya kan. Iya, semua orang berasa gitu kan. Iya, benar, Gue yang paling itu benar. penting. Iya. Gue adalah center of universe. Dunia ini nggak akan bekerja kalau nggak ada gue. Itu kenapa mental Kayak contohnya itu ya, apa yang Tumblr sempat hilang. tumbler terus hilang rame. gitu kayak, bro, itu lu tumbler 300.000, lu harus ngelawan. Lu harus ngilangin kerjaan orang. Lu bukan center of universe bangsat. Orang pakai Itu gue setuju. Iya. nyet, lu sokap. Enggak. Kenapa lu harus Karena paling dulu? Di Jakarta tuh banyak main karakter. Nah itu dia, kenapa semua seolah-olah gitu ya. Kayak Grand GTA. Bahwa mereka semua adalah main karakter, nggak ada NPC-nya gitu. Semua tuh bahwa paling jago, paling pinter, paling penting, semuanya harus paling. Gua ngerti bahwa memang Jakarta itu adalah pusat, dianggapnya adalah pusat perekonomian, peradaban Indonesia, bla bla bla. Peradaban enggak sih? Kan orang secara tidak langsung, Jer. Pemerintah kita. Definisikan peradaban. Gini. Pemerintah kita, ini gue nggak ngomongin masyarakat. Pemerintah kita dari tahun ke tahun, dari presiden ke presiden, selalu Jakarta sentris. Ya. Kalau lu pada saat lu menempatkan Jakarta sebagai pusat Jakarta sentris, berarti lu menempatkan peradaban semua di Jakarta. Nah itu yang menurut gue nggak fair. Kenapa gue bilang nggak fair? Karena menurut gue teman-teman saudara-saudara kita di Maluku, di Ambon, di Kalimantan, di Papua, di mana segala macam, mereka juga punya peradaban. Kenapa nggak pernah diangkat? Dan akhirnya semua harus lari ke Jakarta. Semua harus lari ke Jakarta. Pada saat mau lari ke Jakarta, merasa mereka lah yang paling penting. Tapi iya sih, gue pernah tinggal setahun di Batam kan. Gue sampai sama teman-teman gue yang tinggal di Batam tuh sampai kesel banget, kayak anjing berita. Tiap ngeliat berita, kenapa sih Jakarta mulu? Itu. Kayak seolah-olah Indonesia cuma Jakarta. Ya. Nah, kita kan nih. Kita sebagai orang Jakarta Kita nih. orang Jakarta nih. Apakah kita pengen diberitain? Enggak perlu. Kita nggak perlu diberitain. Nggak perlu. Kagak. Apalagi masalah Tumblr tuh ya. Iya. Jadi pusat Tumblr segitu gedenya sampai akhirnya ngalahin berita Sumatera. Kalau Nggak itu penting sih tuh berita. Pengalihan isu kayaknya. Pengalihan isu. Ya kan Tumblr-nya hilang, tiba-tiba kasus selingkuh diangkat. Ya. Tiba-tiba standar Mainan lah. lama, bro. Cuma Emang maksud kita gua- goblok. Nah, ini yang akhirnya menurut gua menggerus kita. Akhirnya lu ngerasa nggak kita sebagai orang anak Betawi, orang Jakarta ini orang Betawi gitu. Kita gerah gitu di Jakarta Ini lama-lama. untung podcast kita masih kecil ya. Iya. Kita bisa ngomong. Ini nikmatin nih BTW apa? Warga-warga Dongo. Nikmatin nih, mumpung masih kecil nih. Kita ngomong Masih plang-plong masih aja. plang-plong Belum ada sponsor. Belum, bebas. Kalau ada sponsor ngomong, rapi. Kalau ada titipan sponsor semuanya ngomongnya rapi. Halo, Rapi. selamat sore, kami dari Hai. kami ingin membahas mengenai bagaimana cara kuda bekerja. Tinggi saya 172 cm, saya duduk di kursi ini nyaman, lega. Nah, itu kayak affiliate tau Bang. Iya, Nah, tapi kan begitu kalau kita sudah sudah itu. ya. Nah, Mumpung kita belum sell out nih. betul. Nah, makanya maksud gua, Irfan mungkin udah sell out. Iya. lu kan binder dandet. Nih kontol. Enggak. Oke, ini balik lagi. Ah. Lu punya masalah sama sampah. Lu punya masalah sama tata kota dan juga kemacetan. Macetan manusianya juga sama kayak Nah, lu. kalau gua balik lagi, masalahnya di manusia. Apa sih yang akhirnya membuat nih gua
Gue literally gue pengen nanya, gue pengen nanya sama teman-teman gue, warga kita, Dongo. saudara-saudara kita, warga Dongo kita yang tinggal di Jakarta. Menurut lo, Jakarta tuh masih layak huni gak sih? Oh enggak. Mereka. Iya. Menurut lo, Jakarta itu masih layak huni gak sih? Karena menurut gue, secara pribadi ya sebagai orang Jakarta, udah deh, gue satu hal yang gue setuju sama Jokowi. Ibu kota, udah lu pindah ke IKN. Lu pindahin ke IKN. Kenapa? Terlepas dari apapun bentuknya itu ya. Karena menurut gue kayak Indonesia tuh capek sama Jakarta. Jokowi is me dia. Jokowi is I. Udah lu pindahin aja sono ke IKN. Jangan di Jakarta. Tadi apa ya pertanyaan tadi, Man? Apa? Pantes apa sih buat kita stay di Jakarta ya? Iya, kita masih layak gak buat tinggal di Jakarta? Jakarta masih layak untuk ditinggalin atau enggak? Karena menurut gua. Boleh gak gue jawab nih? Coba. Oke, teman-teman yang lain, teman-teman yang lain silakan dijawab. Warga di kolom Dongo komentar, silakan. warga Dongo silakan jawab. Nah sekarang gue tanya, Max sama Ajer, kalau gue masih pengen tinggal di Jakarta. layak nggak? Oh. Apakah menurut lu layak atau enggak tinggal di Jakarta? Oh layak, kalau gue layak karena gue masih istilahnya masih kerja, masih beraktivitas di Jakarta. Itu benar. Tapi yang paling gue paling gue empet deh adalah macet. Karena apa? Gue kerja misalkan dari Tebet ke Kemang nih, itu gue bisa sejaman lebih. Lu naik apa? Motor padahal. Montor padahal. Iya, bisa sejam. Makanya itu macet kalau gue ya. Itu gila banget macet tuh. Nah itu kan balik lagi ke sistem tata kota. Makanya Jakarta itu makanya ini ngomongin Jakarta di fuck sih kalau gue buat macet doang sih. Kalau buat layak gue layak sih. Nah cuman kan menurut gue pada saat lu gini, pada saat lu menghabiskan waktu yang Banyak notabene di dari jalan. Tebet nih, dari Tebet ke Kemang, itu kan harusnya nggak ngabisin itu. Kalau lu ngomongin pada saat lagi Lebaran, orang yang dari segala macam daerah datang ke Jakarta semua pada balik lagi ke daerahnya. Tebet Kemang berapa lama? Wah udah cepet banget Ya itu. Allah. Berapa lama pertanyaan gua? Ya paling 15 menit lah. 15 Iya. menit. Gua pernah waktu Lebaran, kita kan orang Betawi ya, Iya. Lebaran gak kemana-mana ya. Iya. Gua dari Pamulang naik mobil ke Senayan. Lu tahu berapa lama? Dari Pamulang ke Senayan gak lewat tol. Oke. Lewat jembatan yang turun UIN tuh. 30 menit. 15 menit. Anjir. Masa? 15 menit demi Allah Rasulullah. 15 menit. Semudah Anggaplah itu ya. 17 menit. Iya 20-an. Segitulah, enggak nyampe 20, enggak nyampe 20. Kalau sekarang kalau kondisi normal. Waduh, gila. Tanya tuh, Bang. kameramen kita Bang Lukman. Sejam setengah ada kali 2 jam ya? Yang anak sana. Hah? 1 jam setengah. Tuh kan. 1 jam setengah. Iya. Nah, apakah itu menurut lu layak? Itu aja gue tanya deh. Lu dari Tebet ke Kemang dengan kemacetan itu menurut gue emang lu Jakarta masih layak buat ditinggalin? Ya gimana ya namanya anak Betawi ya. Ya itu dia. Kita gua, Iya. kita kan anak Betawi nih. Iya. Gua enggak anjing. Kagak, lu anak Palembang. Lu anak Palembang. Iya. Iya. Mana diajak Kan dong ya? lu belum masuk ke situ. Muhammad Reza Mustar. Nama gue yang paling Betawi dibanding lu berdua. Bisa jelas juga deh. Sabar dulu kan dia dulu nih. Iya. Kan gue nanya dia dulu. Iya. Sekarang dengan kondisi gitu pertanyaan gue masih layak emang Jakarta ditinggalin? Ya itu depend on you ya yang lihat-lihat ya. Enggak lu. Kalau gue sih nanya lu. layak, kalau gue layak sih. Dengan Pengorbanan, sampahnya, ya, dengan sampahnya, dengan kemacetannya, dengan kultur orang-orang yang semuanya adalah gua dan gua. Masih Jakarta masih layak lu tinggalin. I'm proud to be Betawi, man. Iya. Lu masih proud? Iya dong. Bukan masalah proud ya, layak apa Enggak, gue nanya layak atau enggak? Iya kalau gue sih layak sih, masih layak. Masih layak. Karena gue masih stay di sini, masih beraktivitas di sini gitu. Jadi kalau gue misalkan Mungkin at least nggak mungkin kalau gue at least misalkan gue tinggal di Tangerang gitu ya. Tiba-tiba gue mau pulang kerja, anjing Tangerang jauh men. Gitu yang udah sepi nih Jakarta nih. Sedangkan kalau sepi kan kasusnya cuma 15 menit doang. Iya emang. Jadi gue mikirin pulangnya tuh, kayak gitu kadang-kadang tuh. Lah itu kan maksud gue kalau lu sekarang gue nih masuk sebelum masuk lu ya tenang gue akan nanya. Gue anak Betawi. Akhirnya mau nggak mau minggir ke Tangsel. Gue tinggal di Tangsel. Kok gue nanya Jakarta layak gak? Menurut gue enggak. Kenapa gue bilang enggak? Pertama, harga udah nggak masuk akal, Mek. Lu
lu nih, lu bener-bener dari kecil sampai lu umur lu 47 sekarang. Ya. 45. 45. Sorry. 45 sekarang pertanyaan. Tuain. Menurut lu beli rumah di Jakarta masuk akal nggak? Oh nggak masuk akal kalau di rumah, nggak masuk akal ya. Nah, Pada akhirnya kan lu akan melipir-melipir juga. Nah itu gua kira akan nyari rumah di gang sih. di Jakarta tapi tetap Iya Jakarta tetap. Ya udah lo gak bisa salahin dia. Gak usah salahin dia. Itu point of view dari gue nih bro. Nah, ini pada akhirnya Iya. tapi menurut dia adalah dia layak. At the end of the day dia Iya. tetap bahwa dia insist bahwa Jakarta masih layak. Menurut lo? Kalau gue ya, gue pernah tahun 2000 ketika gue pertama kali memutuskan. Lu tua banget ya, dikit-dikit jauh tahun 2012. Enggak, ini enggak jauh-jauh banget. Ya tetap aja cerita itu dulu kayak bapak gue. Zaman lu mah enak. Zaman udah enak. Ayolah Tong, dulu mah di sini masih sawah. Lu mau udah enak. Lah gue kenal banget bapak lu. Dulu mah masih ngasih comberan. Gue jalan nyari encu zaman Gue jalan dulu. dikit ada ula. Zaman dulu terus. Iya, zaman dulu. Udah. Lanjut, iya. Gue dari point of view gue ya. Gue tahun 2022 akhirnya memutuskan untuk pindah hijrah lagi karena kan Coba lu gak cingkrang? cingkrang. Cingkrang. Gue karena nyokap gue kan memang di Tangsel kan, nyokap bokap gue. 2022 gue pindah ke BSD dan circle gue ring 1 gue teman-teman ring 1 gue Jokowi. Botak biadab. Oh, bukan. ada yang apa ya, Betawi condet tuh, Betawi Arab condet tuh. Pas gue pindah, akhirnya semua akan tangsel pada waktunya. Iya. Bener. Semua akan tangsel. Gue percaya itu semua akan tangsel pada waktunya. Ya karena lebih masuk akal kan. Lebih masuk akal. Apalagi ketika gue sekarang bakal ada jabang bayi ya. Ya menurut gue udah nggak layak sih tinggal di Jakarta, membesarkan anak di Jakarta, kecuali Nah kalau itu gue setuju tuh. Apa membesarkan anak di Jakarta, lingkungan. Enggak. lu kan nggak layak dia katanya. Enggak, maksud gue lingkungan. Di mana lingkungan yang layak buat sekarang gini? Maksudnya di Jakarta nggak layak tuh, maksudnya kayak tadi. Nah gue setuju tuh, maksudnya kalau lu Jakarta ngebesarin nggak layak Jakarta buat nggak layak ngebesarin buat ngebesarin anak. Sebentar. Tapi kalau gue buat stay secara kerja, gue setuju. Kan gue bilang tadi. Gue makanya dari tadi tuh yang gue tanyain Itu. nggak cuma satu bagian, Mac. Keseluruhan Keluarga. baik lo Kita nyari kan udah berkeluarga nafkah, nih. lo sebagai kepala rumah tangga, lo sebagai bapak, pertanyaannya adalah Jakarta masih layak nggak untuk keseluruhan ya? Nyari duit, menjadi seorang suami. Bukan kita personal, kita sebagai family man. Family kita, lu sudah menikah, gue sudah menikah. Kalau buat single, lu Layak. binatang, lu binatang, gue binatang. Layak. Ini layak. Kita bisa Ya, walk around. Swipe kanan mulu. Yoi, semua saya kanan. Tapi pertanyaannya, pada saat lu menjadi dengan kondisi saat ini, lu sudah menjadi seorang suami, lu menjadi seorang ayah, Jakarta masih layak nggak lu tinggalin? Iya. Layak kalau buat di komplek aja ya. Ya boleh sih. Paham gak sih Pan? Udah biarin deh. Nggak layak. Nggak layak kalau buat Oke. yang tadi gue setuju tuh dengan Azer tuh. Dengan lingkungan yang lo istilahnya bawa anak lah, yang nggak, Iya. ya itu nggak layak. Lah ya sekarang gini, lu tinggal nih. Padahal lu tinggal, lu bisa membesarkan anak lu per akhirnya at the end apa yang lu lakuin? Lu kan harus punya effort ekstra. Karena lu nggak punya taman bermain yang bener. Gak ada. Iya nggak ada. Kecuali lu tinggal di beberapa apartemen. aja di Jakarta. Ya. Kecuali lu tinggal di apartemen. Nah, terus Pondok Indah. Pondok Indah dan kawan-kawannya, lu nggak punya halaman yang besar buat anak-anak lu bereksplorasi. Iya. Lu tidak punya taman kota dan segala macam ya. Sekolah mahal. Ya kan? Setuju? Iya benar. Ya kan? Lu Yes, anak lu meleng dikit, anak lu keserempet Nmax kayak gua tadi pagi tuh. Tahu-tahu jedak. Anjing Nmax. Astagfirullah, gua teriak gitu. Emak nabrak gua Terus? dari belakang Nmax. Terus dibilang apa ya? Untung motor gua kan ada rak belakangnya. Gua turun bentar cek, gua pastiin lampunya tuh. Nah, karena lampu lumayan kalau pecah kan. Motor lu emang apa sih?
W175 TR. TR. Pengen kan lu? Iya, pengen gua. Ternyata raknya doang yang kena dan lecet dikit. Ada nggak apa-apa bu? Terus gue mikir dalam hati, tapi tadi kenceng banget tuh. Gue kejar ibunya. Bu, kayaknya ibu deh yang rusak motornya. Terus? Oh iya ntar aja saya cek. Mampus bodo amat. Mama biasa. Keras banget soal standar. NMAX-nya baru. Gue lihat platnya udah pajaknya putih. masih 30. Berarti kan baru beli tuh. Putih tahun masih, ini. udah putih tuh warnanya. Iya udah putih. Itu. Nah, gue sekarang mau tanya sama lo. Jakarta, baik lagi nih. Simple aja, simple question. Jakarta layak nggak buat ditinggalin? Nggak layak buat ditinggalin, tapi layak buat nyari duit. Satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Untuk ditinggalin ya? Untuk Ya, tinggal di Jakarta. Untuk lu tinggal di Jakarta masih layak nggak buat ditinggalin? Kalau gue single layak. Enggak. Enggak. Tapi kalau buat family man nggak layak. Kalau buat family man nggak layak. Enggak. Dengan kondisi kita saat enggak, dengan kondisi kita saat ini. Kita saat ini nih Iya, pertanyaannya. Lu sudah punya istri, lu sudah punya anak, lu sudah punya istri, lu sudah punya anak. Jakarta masih layak kah ditinggalin? Nggak layak. Tapi gue mesti tinggal di Jakarta gimana dong? Ya enggak Ya, nggak apa-apa. apa-apa. Enggak apa-apa. Ya itu maksud gua. Lu menganggap kalau memang Jakarta tidak layak ya sudah. Lu masih tinggal di Jakarta berarti kan lu extra effort. Iya. Gua jujur aja, kalau gua Jakarta menurut gua udah gak layak ditinggalin. Kenapa? Tadi baik lagi ya, terlepas dari tata kota, terlepas dari kemacetan, terlepas dari sampah dan kawan-kawan. Yang gua nggak mau suatu saat jika gua punya anak, gue tinggal di Jakarta, gue besar dan membesarkan anak gue di Jakarta adalah menjadi anak yang akhirnya anak gue berpikir bahwa gue adalah center of universe, gue adalah orang paling penting, gue adalah orang yang paling harus lu duluin, gue adalah itu tentang Jakarta gitu. Padahal kalau kita ngomongin masalah Betawi itu bukan cuma ngomongin gua dan gua. Betawi itu adalah bagaimana lu bisa melihat sekitar lu. Guyupnya. Betawi itu adalah bagaimana tentang akhir lu bisa melihat kanan kiri lu, bisa makan atau enggak. Lu bisa makan opor tapi kalau tetangga lu cuma bisa makan nasi kan lu jadi tidak Betawi banget kan. Iya. Itu yang akhirnya menurut gua Jakarta tuh saat ini bisa gua bilang nggak layak. Bukannya gue pro terhadap IKN, tapi pindahin aja ke IKN. Karena kenapa? Kalau semuanya dipindahin ke IKN, menurut gue cerita-cerita tentang orang Betawi yang suka berantem, cerita-cerita orang Betawi yang suka rebutan lahan, jadi tukang parkir, gua rasa tuh akan hilang. Tapi yang mau dipindahin ke IKN sih kayaknya bukan masyarakatnya deh. Pemerintahnya. Iya, PNS DPR. Pindahin sono ke IKN. Setuju tuh ya. Kan? DPR, MPR. Semua. Pejabat semua pindahin. Semua ke IKN. Tapi perlu digarisbawahin zaman kita seperti kata zaman gua udah enak. Iya. Tapi memang zaman sekarang udah jauh lebih enak dari sistem transportasi umumnya. Betul. Lu banyak pilihan ya, ada MRT, ada LRT, ada busway, ada. Gue sih sangat mengandalkan KRL ya sekarang ya, apalagi nanti gue bakal pindah lagi ke BSD kan, lebih jauh lagi. Berak. Lu tau berak ya selama masih ini. Enggak, lu berak udah lah lu. Tapi tetap macet juga ya. Tetap macet. Sekarang gini. Tetap nih macet. Gua pengguna transportasi umum. Gua pengguna KRL dan gue pengguna busway. Lu mau tau nggak yang paling mengesalkan apa? Jakarta adalah kota yang tidak pernah selesai. Ada aja. Galian di sini ada nih. Kan gue sering nih dari stasiun Tanah Abang ke studio kita. Di studio kita. Lu mau tau nggak? Itu ada berapa banyak galian yang tulisannya Proyek Strategis Nasional. Tapi udah setahun kagak beres-beres kan goblok. Proyek Strategis Nasional PSN. Kah? Ini kenapa? Gue pernah sampai akhirnya gue berhenti. Bang berhenti bentar. Gue ngelongok, gue diri tuh di di tengah-tengah jalan yang ditutupin. Gue diri, kagak ada yang kerja.
Padahal tulisannya PSN, Project Strategis Nasional. Itu kayak anjir gue udah Itu bikin naik. macet tuh, Pan. Itu bikin macet karena di tengah-tengah Tanah Abang, di tengah-tengah Menteng, di tengah-tengah HI segala macam kayak ini proyek strategis nasional kenapa nggak pernah beres sih? Itu baru PSN tuh ya. Itu levelan PSN. Belum PSI ya. Wah. Jadi, ngomongin Tangsel, tapi Gak usah, jangan ngomongin nggak, Tangsel. tuh Biarin landscape-nya di atas disapuin. loh, Tangsel loh, landscape-nya di atas, tanahnya bagus dia. bagus. Emang bagus. Bagus. Semua akan tangsel pada waktunya. Semua kan ke Tangsel pada waktu, makanya gue gak nyetanin dia buat ke Tangsel, gue nyetanin juga lu buat ke Tangsel. Sorry to say, bukannya gue pengen merendahkan Jakarta, bukan. Karena pada saat ini menurut gue Jakarta itu tidak layak untuk ditinggalin. Tidak layak untuk ditinggalin karena baik lagi di perspektif gue di Jakarta semua orang berpikir gua dan gua. Di perspektif Ajer di Jakarta itu adalah tata kota yang berantakan dan juga manusianya. Di perspektif lu itu adalah tentang sampah macet. sampah dan macet yang nggak pernah selesai. Yes. Dan sama ini pada hakikatnya seperti orang tua kita, Nah, Apa itu? orang Betawi nah. pada hakikatnya bakal kesingkir dan minggir pada waktunya. Iya sih. Juga Betul. nantinya. Nantinya. Oke. Sekarang kita balikin ke warga BTW, Dongo. warga BTW Dahut. Menurut lo, silakan jawab. Jakarta masih Layak apakah apa Jakarta masih layak untuk kita tinggalin? Lu masih nyaman gak sih tinggal di Jakarta? Gue Irfan, Gua Azer. Gue Maxi Bruta. kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.